Menjelaskan kita memuliakan, mengagungkan bulan Sya'ban. Man a'zama Sya'bana wattaqullaha ta'ala. Siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, memuliakan bulan Sya'ban, membesarkan bulan Sya'ban dengan cara wattaqullaha ta'ala, dengan cara takwa kepada Allah. Bentuknya apa? Mu'amila bil ta'atihi, dengan cara melakukan perbuatan taat, wamsaka anil maksiyati, dan mampu mencegah nafsunya daripada perbuatan maksiat, ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni dosanya. Bukan dosanya saja diampuni, wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanati, dan Allah akan memberikan keamanan sampai 1 tahun minal balaya wal amradi kulliha, dari berbagai macam bala, musibah, penyakit, dan semuanya. Ini secara umum. Nah, di antara bulan Sya'ban ini ada malam yang khusus yang Nabi kita Muhammad SAW ketika itu beribadah. Bagaimana historikalnya ketika Nabi dibangunkan oleh malaikat Jibril? Dalam satu hadis Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Atani Jibril alaihissalam lailatan nisfi min Sya'ban." Kata Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan ini maksud ada malam 15. Faqala Jibril ketika membangunkan Nabi datang tadi langsung memberikan satu keterangan. Ya Muhammad, hadhihi lailatun. Wahai Muhammad, malam ini adalah malam tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Malam ini adalah dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Wa qum faqum wa shalli. Maka malaikat Jibril langsung berikan Nabi. Wa qum wa shalli, maka bangunlah dan salatlah. Setelah sholat apa? Warfa' ra'saka yadaika, dan angkatlah kepala kamu dan tanganmu. Maksudnya adalah berdoa. Ketika Nabi dipindahkan, Nabi nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma'adhi layla. Wahai Jibril, sebenarnya malam apa ini? Tiba-tiba kamu datang berusaha sholat. Kemudian Tauhid menguatkan, malaikat Jibril jawab, hadhi laylatun, malam ini adalah malam tuftahu fiha, dibukakan di dalam malam ini, malam 15 ini, 100 babin minar rahmah, 300 pintu rahmat. Subhanallah, 300 ibu ini lama banyak benar ya. Maka fayufarullah ta'ala an jami'i, maka Allah akan ampuni dosa-dosa semuanya, illa, kecuali dosa yang tidak diampun apa? Mayyusyrik billah syai'an, orang yang bersyirik kepada Allah, atau al-qatir rahimi, yang masih memutuskan hubungan silaturahim, atau akun liwalidain, atau orang yang masih durhaka kepada orang tua, atau musyrikan, orang yang masih punya musuh-musuhan. Maka ulama mengajarkan, mau Ramadan tuh datengin tuh yang pernah kita zalimi, minta maaf ya. Kan biasa gitu ya, anak sama orang tua, kadang-kadang orang tua sama anak nggak nanya. Ada nggak gitu? Hah? Ada anak orang tua jangan nanya, lebaran nggak datang, padahal rumahnya bukan rumah. Ada kakak adik, gitu. Ada tetangga musuh-musuhan, kan? Sampai 70-an, waduh, haram saya baik sama dia tuh, begitu kan? Itu kadang-kadang itu tidak akan diampuni kecuali ya hatta yatubu wa tatraku, sehingga dia taubat dengan sebenarnya meninggalkan. Kemudian mendengar itu kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasalli, kemudian Nabi keluar, kemudian Nabi sholat, wa baka fi sujudi, bahkan ketika sujudnya Nabi agak lama tuh sholat malam. Jadi mafhum hadis ini menunjukkan, ada ulama mengatakan malam itu boleh kita sholat, karena terjadinya nisfu Sya'ban, boleh sholat nisfu Sya'ban.
Tapi ada ulama mengatakan tidak ada menunjukkan Nabi mengajarkan sholat nisfu Sa'ban. Yang penting sholat saja. Jadi ada mengatakan kalau gitu sholat apa? Ya sholat yang lain aja. Sholat yang lain yang jarang-jarang apa? Sholat tasbih gitu kan jarang-jarang kan? Ya. Sholat tasbih kan jarang-jarang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah kepada pamannya itu suruh sholat, paling enggak sholat tasbih itu ya seumur hidup sholat. Nah, ketika sujud Nabi membaca Allahumma ini setelah tasbih ya. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi maka Allahumma inni a'udzubika min iqabatika wa sukhtika la nuhsi 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik fakarhamhu hatta tardha bima ditaqwa gitu kan. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada hukuman kamu, kemurkaan kamu, dan kami tidak menghitung-hitung daripada pujian kamu karena pujian kamu sehingga engkau redha. Itu nah, kemudian kita korelasikan dengan hadis lain. Hadis lain menunjukkan Rasulullah SAW menjelaskan man ahya lailatal idain wa lailatal nisfi min Sya'ban. Siapa orang yang menghidupkan malam 2 hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kata Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Jadi siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan malam hari bulan Sya'ban, maka lam yamut qalbu, maka tidak akan mati hatinya. Hina tamutul qulub, ketika orang-orang mati hatinya dalam keadaan mati. Dulu pernah kita bicarakan orang yang hatinya mati ini dia nggak pernah sedih kalau meninggalkan perintah, nggak nyesel kalau maksiat gitu ya. Wa min alamati mautil qalbi, di antara orang yang hatinya mati adalah adamul husni alamat taraka amalin. Dia tidak pernah sedih kalau dia meninggalkan kewajiban. Nggak maghrib nggak sedih, isya nggak sedih, subuh apalagi. Tiap hari nggak pernah sedih. Yang kedua, an-nadmu, ya, dia nggak pernah nyesel. Ya. Kalau dia melaksanakan larangan-larangan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu bagian ada nadmi, tidak pernah nyesel kalau dia melaksanakan larangan, maksiat tidak nyesel. Tuh, maka siapa orang menghidupkan malam Sya'ban, maka hati dia mati. Kemudian yang ketiga, hari ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, khamsul layalin, ada 3 malam, la taruddu fihinna dakwah. Yang malam itu tidak akan ditolak doa-doanya. Apa di antara 5 malam itu adalah Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam awal bulan Rajab. Yang keempat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, malam Jumat besok terjadi 2 malam tuh. Udah malam Jumat nisfu Sya'ban lagi, ya Allah. Maka rugi kalau yang enggak melaksanakan. Ya, kalau ada proyek-proyek tinggalin dulu deh proyeknya. Ya. Insyaallah kesempatan itu. Saya nggak bisa di masjid, malunya. Nah, lalu bagaimana kegiatan kita? Nah, masalah karena kita menghidupkan dengan berbagai macam ibadah. Para ulama menggambarkan yang paling gampang itu baca Quran, karena baca Quran itu pahalanya besar. Dan yang paling gampang juga baca Yasin, karena Yasin qabul Quran. Yasin itu adalah jamunya Quran. Jadi kalau tanya apakah Nabi itu baca Yasin? Enggak, baca Yasin Nabi. Nabi suruhnya sholat malam, menghidupkan cara berbagai macam. Jadi kalau kita nggak bisa maghribnya itu kita di rumah nggak apa-apa sama keluarga. Yang penting masih malam. Seandainya waduh kita nggak bisa tinggalkan nih kerja, harus pulang sampai rumah jam 8. Ajak istri, anak, cucu kumpul kan enak. Habis itu makan bubur itu, masya Allah luar biasa. Hebat itu. Ya. Maka karena di situ mustajabah waktunya, boleh kita minta baca Yasin, minta ini, boleh aja minta mau. Ya, mudah-mudahan dikabulkan. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat istimbat hukum bahwasanya dalil itu harus baca itu nggak ada. Tapi menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu ada perintahnya. Cuman caranya berbeda-beda. Ya.
Dulu saya waktu tinggal di Matraman tuh, ya, habis isya selesai jam 9 rame-rame tuh. Jangan pulang dulu. Kalau pulang nggak kebagian nasi uduk bu, nggak jadi pulang. Kenapa? Sholat tasbih. Lumayan dan lumayan, 30 menit baru tasbih. Kan jarang-jarang tuh ya. Mungkin begitu Pak.